Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai exercise chapter 14. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Wulan Setiawardani dengan NPM akhir 169. Kemudian ada rekan-rekan saya, yang pertama Banun Salid Sauda dengan NPM akhir 139. Yang kedua Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152. Yang ketiga Arina Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160. Yang keempat Bilkis Humaira Karima dengan NPM akhir 165. Yang kelima Kirania Azara dengan NPM akhir 236. Dan yang terakhir Indira Saskia Amira dengan NPM akhir 256. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bonds payable. Bonds payable atau utang obligasi adalah salah satu bentuk liabilitas jangka panjang yang timbul ketika perusahaan memperoleh dana dengan menerbitkan obligasi kepada investor. Obligasi merupakan perjanjian antara penerbit obligasi dan pemegang obligasi untuk membayar yang pertama nilai pokok obligasi seperti face value atau par value pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, bunga secara berkala dengan tingkat bunga tertentu. Kemudian terdapat karakteristik utama obligasi, yaitu memiliki nilai nominal sebagai jumlah yang harus dibayar saat jatuh tempo, memiliki tanggal jatuh tempo, memiliki tingkat bunga kupon, dan umumnya pembayaran bunga dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 bulan. Penerbitan obligasi biasanya membutuhkan persetujuan dan diatur dalam bond indentur, yaitu kontrak yang berisi ketentuan obligasi seperti jumlah, bunga, jatuh tempo, jaminan, dan batasan tertentu. Selanjutnya terdapat jenis-jenis obligasi. Yang pertama, secured dan unsecured bonds. Pada secured bonds, obligasi itu memiliki jaminan aset tertentu. Jika perusahaan gagal membayar, pemegang obligasi memiliki klaim terhadap aset tersebut. Contohnya, mortgage bonds yang dijamin dengan properti. Kemudian unsecured bonds yaitu obligasi tanpa jaminan aset dan resikonya lebih tinggi karena tidak memiliki aset sebagai pengaman. Contohnya, debenture bonds dan junk bonds. Kemudian yang kedua ada term, serial, dan callable bonds. Pada term bonds, seluruh obligasi jatuh tempo pada satu tanggal yang sama. Kemudian serial bonds yaitu obligasi yang jatuh temponya dilakukan secara bertahap atau dalam beberapa periode. Dan callable bonds yaitu memberikan hak kepada perusahaan penerbit untuk membeli kembali atau melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi sekuritas lain perusahaan, biasanya saham dalam periode tertentu setelah diterbitkan. Keuntungannya bagi investor adalah mendapatkan bunga obligasi dan memiliki peluang mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai saham. Yang keempat ada commodity backed dan deep discount bonds. Commodity backed bonds yaitu obligasi yang pembayaran akhirnya dikaitkan dengan komoditas tertentu. Contohnya pembayaran berdasarkan minyak, batu bara, atau logam. Kemudian pada deep discount bonds yaitu obligasi yang dijual jauh di bawah nilai nominal dan tidak memberikan pembayaran bunga berkala. Kemudian keuntungan investornya berasal dari selisih harga beli dan nilai yang diterima saat jatuh tempo. Yang kelima ada registered dan bearer bonds. Registered bonds yaitu nama pemiliknya tercatat dalam dokumen perusahaan dan pemindahan kepemilikan harus melalui proses administrasi. Sedangkan bearer bonds yaitu tidak mencatat nama pemilik dan kepemilikan berpindah hanya dengan menyerahkan sertifikat obligasi. Yang keenam ada income dan revenue bonds. Pada income bonds, bunga hanya dibayarkan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sedangkan pada revenue bonds yaitu pembayaran bunga berasal dari pendapatan tertentu dan biasanya banyak digunakan oleh lembaga pemerintah seperti pengelola jalan tol, bandara, atau sekolah. Selanjutnya terdapat issuing bonds atau penerbitan obligasi. Perusahaan menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana jangka panjang. Obligasi dapat dijual melalui yang pertama investment bank, yaitu membantu pemasaran dan penjualan obligasi. Yang kedua private placement, yaitu obligasi dijual langsung kepada investor besar tanpa perantara. Harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar, risiko perusahaan, kondisi ekonomi, permintaan, dan penawaran investor. Selanjutnya ada valuation and accounting for bonds payable.
Nilai obligasi ditentukan berdasarkan present value dari arus kas masa depan, yaitu pembayaran bunga dan pembayaran pokok saat jatuh tempo. Harga obligasi menggunakan market interest rate. Hubungan antara bunga pasar dan harga obligasi yaitu jika bunga pasar naik, maka harga obligasi turun. Jika bunga pasar turun, maka harga obligasi naik. Selanjutnya terdapat bonds issued at par. Obligasi diterbitkan pada harga par atau par value, yaitu jika state interest rate sama dengan market interest rate. Artinya, investor bersedia membeli obligasi sesuai nilai nominal karena tingkat bunga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi pasar. Contohnya, nilai nominal obligasi sebesar 100 juta dan harga jualnya 100 juta, maka tidak ada diskon atau premium. Terdapat bonds issued at discount or premium. Bonds issued at discount terjadi jika market rate lebih besar dari state rate. Investor meminta tingkat pengembalian lebih tinggi sehingga harga obligasi turun di bawah nilai nominal. Contohnya, nilai nominal sebesar 100 juta dan penjualannya 95 juta. Kemudian selisih 5 jutanya itu disebut sebagai diskon. Bonds issued at premium terjadi ketika market rate kurang dari state rate. Investor bersedia membayar lebih karena bunga obligasi lebih tinggi dibanding pasar. Contohnya, nilai nominal sebesar 100 juta, kemudian penjualannya 105 juta. Nah, selisih 5 jutanya itu disebut sebagai premium. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai effective interest method. Ketika obligasi dijual dengan harga berbeda dari nilai nominalnya atau face value, investor mendapatkan tingkat pengembalian yang berbeda dari suku bunga kupon. Proses penyesuaian nilai tercatat obligasi ini dinamakan amortisasi. Ketentuan utamanya adalah amortisasi diskon meningkatkan beban bunga obligasi secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan amortisasi premium menurunkan beban bunga obligasi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Pada materi bond issue at a discount diberikan contoh kasus, yakni perusahaan Evermaster. Nilai nominalnya adalah 100.000 euro. Suku bunga kuponnya 8%, dibayar semesteran atau semi-annual tiap 1 Juli dan 1 Januari. Jatuh temponya 5 tahun, yakni 10 periode pembayaran bunga. Suku bunga efektif 10%, dan hasil perhitungan present value-nya adalah obligasi terjual seharga 92.278 euro, diskon sebesar 7.722 euro. Yang selanjutnya adalah bond issue at a premium. Jika investor bersedia menerima suku bunga efektif sebesar 6%, maka obligasi Evermaster akan laku terjual di harga premium sebesar 108.530 euro, yakni premium sebesar 8.530 euro. Accruing interest atau biasa dikenal sebagai bunga akrual adalah bunga yang telah berjalan dan menjadi hak atau kewajiban secara hukum seiring berjalannya waktu, tetapi belum jatuh tempo untuk dibayar atau diterima secara kas. Selanjutnya ada bond issue between interest date. Apabila obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga resmi, maka pembeli atau investor harus membayar bunga akrual terlebih dahulu kepada penerbit dari tanggal bunga terakhir hingga tanggal pembelian. Tujuannya adalah untuk memastikan pada tanggal pembayaran bunga berikutnya, investor menerima bunga penuh 6 bulan secara proporsional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang long-term note payable. Long-term note payable adalah wasel atau surat utang yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Sama seperti obligasi, long-term note payable dinilai berdasarkan present value atau nilai kini dari arus kas pokok dan bunga yang akan dibayarkan di masa depan. Perusahaan akan mengamortisasi atau mengalokasikan secara bertahap seperti diskon atau diskonto atau premium selama umur wasel menggunakan effective interest method. Selanjutnya ada note issue at face value. Note issue at face value adalah wasel yang diterbitkan dengan nilai nominalnya sehingga nilai nominal sama dengan nilai sekarang. Juga tidak ada diskonto dan premiumnya. Karena nilai kini sama dengan nilai nominal, perusahaan hanya mencatat kas yang diterima sebesar nilai nominal wasel. Contohnya yaitu Scandinavian Import menerbitkan wasel nilai nominalnya sebesar 10.000, lalu jangka waktunya 3 tahun, suku bunga tercantumnya 10% dan diterbitkan pada nilai nominal. Karena nilai sekarang sama dengan 10.000, maka tidak ada premium maupun diskon.
Nah, untuk jurnal penerbitannya yaitu kas sebelah debit $10 dan not payable sebelah kredit sebesar $10. Pada akhir setiap tahun, perusahaan harus membayar bunga sebesar interest expense sama dengan face value sebesar 10.000 dikalikan state rate-nya yaitu 10% sama dengan 1.000. Jurnalnya yaitu interest expense sebesar 1.000 sebelah debit dan cash sebesar 1.000 sebelah kredit. Karena tidak ada diskon maupun premium, maka beban bunga selalu sama setiap tahun. Lalu ada not issue at face value. Not issue at face value berarti wasel diterbitkan dengan harga yang tidak sama dengan nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena tingkat bunga pasar atau market rate berbeda dengan bunga yang tercantum pada wasel atau trade. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu zero interest bearing notes. Zero interest bearing notes adalah wasel tanpa bunga eksplisit. Investor tidak menerima pembayaran bunga setiap tahun, tetapi membeli wasel dengan harga yang lebih rendah dari nominalnya. Selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima disebut discount on notes payable. Diskon tersebut diamortisasi menjadi beban bunga selama umur wasel menggunakan effective interest method. Contohnya ada pada gambar, Tutorco menerbitkan wasel, face value-nya 10.000, lalu umurnya 3 tahun, market rate-nya 9%, tidak ada bunga. Nah, present value-nya dihitung yaitu 10.000 dikalikan faktor dari present value-nya, yaitu 0,77218, sama dengan 7.721,80. Berarti kas yang diterima perusahaan hanya sebesar 7.721,80. Nah, jurnal saat diterbitkan yaitu cash sebelah debit sebesar 7.721,80 sebelah debit dan not payable sebelah kredit sebesar 7.721,80. Pada buku ini, not payable langsung dicatat sebagai present value. Nah, lalu pada schedule of not discount amortization effective interest method ini dijelaskan bahwa cash paid berisikan jumlah kas yang dibayarkan setiap tahun. Karena zero interest note tidak membayar bunga tahunan, maka nilainya adalah 0. Lalu untuk interest expense dihitung dengan carrying amount dikalikan dengan market rate-nya sebesar 9%. Contohnya pada tahun pertama yaitu 7.721,80 dikalikan 9% sama dengan 694,96. Lalu ada diskon amortisasi yang karena tidak ada pembayaran bunga tunai, maka diskon amortisasi sama dengan interest expense. Contohnya pada tahun pertama yaitu 694,96. Lalu ada carrying amount yang menerapkan nilai buku wasel. Perhitungannya yaitu carrying amount lama ditambah dengan diskon amortisasi. Contohnya yaitu 7.721,80 ditambahkan dengan 694,96 sama dengan 8.416,76. Nilai buku akan terus naik sampai mencapai nilai nominal 10.000 pada saat jatuh tempo. Lalu untuk jurnal akhir tahun pertamanya yaitu interest expense 694,96 sebelah debit dan not payable sebesar 694,96 sebelah kredit. Diskon yang diamortisasi menjadi tambahan nilai utang sekaligus beban bunga. Lalu yang kedua yaitu interest bearing notes. Interest bearing note adalah wasel yang memiliki bunga tercantum atau state rate. Namun apabila market rate berbeda dengan state rate, maka wasel akan diterbitkan pada diskon yaitu ketika market rate lebih besar dari state rate, premium ketika market rate lebih kecil dari state rate. Contohnya face value sebesar 10.000 dan state rate 10%, lalu market rate-nya 12%. Karena market rate lebih tinggi, maka investor hanya mau membeli di bawah nilai nominal. Jurnalnya yaitu kas 1.520 sebelah debit dan not payable sebesar 1.520 sebelah kredit. Nah, pada tabel schedule of not discount amortisasi effective interest method ini menjelaskan yaitu cash paid, cash yang dibayarkan setiap tahun adalah bunga berdasarkan state rate, yaitu 10% dikalikan 10.000 sama dengan 1.000. Lalu untuk interest expense menggunakan effective interest method yaitu carrying amount dikalikan market rate sebesar 12%. Contohnya untuk tahun pertama yaitu 1.142. Lalu yang ketiga yaitu diskon amortisasi, menghitungnya yaitu interest expense dikurang dengan cash paid. Contohnya yaitu 1.142 dikurang dengan 1.000 sama dengan 142. Kemudian meningkat hingga mencapai nilai nominal 10.000 pada saat jatuh tempo. Nah, untuk jurnal akhir tahun pertamanya yaitu interest expense sebesar 1.142 sebelah debit, lalu not payable
sebesar 142 sebelah kredit dan cash sebesar 1000 sebelah kredit. Untuk bagian selanjutnya ada special notes payable situations. Yang pertama ada notes issued for property, goods or service, yakni ketika menerbitkan instrumen utang dalam transaksi non-cash, suku bunga yang tertera dianggap adil kecuali memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau zero interest bearing, lalu suku bunga yang tertera tidak masuk akal atau unreasonable. Yang ketiga, nilai nominal wesel berbeda secara material dari harga tunai saat ini atas pos serupa atau dari nilai wajar instrumen utang tersebut. Yang kedua, ada penentuan suku bunga ditentukan atau choice of interest rate atau imputation, yakni jika nilai wajar properti atau jasa tidak dapat ditentukan dan wesel tidak memiliki pasar siap pakai, perusahaan harus mengestimasi suku bunga yang berlaku melalui proses yang disebut imputasi atau imputation, menghasilkan suku bunga kalkulasi atau imputed interest rate. Contoh kasusnya, yakni Wunderlich menerbitkan wesel senilai 550.000 euro, jangka waktu 5 tahun, bunga 2% atau 11.000 euro per tahun untuk jasa arsitektur. Karena nilai wajar jasa tidak dapat dipastikan, diterapkan suku bunga pasar imputasi sebesar 8%. Perhitungan present value-nya dari nominal 550.000 pada akhir tahun kelima dengan harga bunga 8%, yakni 374.319, lalu PV dari anuitas bunga 11.000 per tahun selama 5 tahun dengan bunga 8%, berarti 43.920. Dan total nilai sekarangnya adalah 418.239. Nilai diskon utang wesel yakni 131.761 dari 550.000 dikurangi 418.239. Untuk jurnal penerbitannya, bangunan atau construction in process sama dengan 418.239 dan kreditnya adalah utang wesel atau notes payable sebesar 418.239. Yang ketiga ada amortisasi diskon wesel atau metode bunga efektif, yakni diskon wesel yang diamortisasi setiap akhir tahunnya untuk menaikkan nilai buku wesel atau carrying amount menuju nilai nominalnya sebesar 550.000 euro pada saat jatuh tempo. Pencatatan akhir tahun pertama yakni tanggal 31 Desember 2023 dengan beban bunga sebesar 8% dikali nilai buku awal, berarti 8% dikali 418.239 sama dengan 33.459, dan kas yang dibayar yakni 2% dikali nilai nominalnya, berarti 2% dikali 550.000 sama dengan 11.000 euro. Dengan amortisasi diskonnya 33.459 dikurangi 11.000 sama dengan 22.459. Nah, nilai ini langsung dikreditkan ke utang wesel untuk menaikkan nilai bukunya menjadi 440.698. Berarti jurnalnya adalah beban bunga atau interest expense sebesar 33.459 dan kreditnya utang wesel sebesar 33.459. Yang kedua ada utang wesel hipotek atau mortgage notes payable, yakni kewajiban jangka panjang berupa janji tertulis yang dijamin dengan hak kepemilikan properti sebagai agunan pinjaman. Kewajiban ini umumnya dicatat sebesar nilai nominalnya, namun jika pemberi pinjaman mengenakan biaya tambahan berupa points atau 1 poin sama dengan 1% dari nilai nominal, kas bersih yang diterima peminjam akan berkurang, sehingga otomatis meningkatkan suku bunga efektifnya. Dalam laporan posisi keuangan, utang ini disajikan sebagai liabilitas jangka panjang, atau dipisah sebagian ke jangka pendek jika dibayar dengan sistem cicilan tahunan, menggunakan nama akun terjamin, disertai pengungkapan properti yang diagunkan, serta penyesuaian jenis suku bunganya.
baik yang bersifat tetap atau fixed rate maupun variabel atau variable rate. Pada saat ini, kita membahas extinguishment of non-current liabilities atau penghapusan liabilitas jangka panjang. Penghapusan liabilitas jangka panjang adalah proses pelunasan atau penghentian utang jangka panjang perusahaan. Jika obligasi ditahan sampai jatuh tempo, perusahaan hanya membayar nilai nominal utangnya, sehingga biasanya tidak timbul keuntungan maupun kerugian. Secara umum, terdapat 3 penghapusan utang. Pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Kedua, pelunasan dengan menyerahkan aset atau sekuritas. Ketiga, melalui modifikasi atau perubahan syarat utang. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika obligasi mencapai tanggal jatuh tempo. Nilai tercatat, nilai nominal, dan nilai wajarnya biasanya sama. Oleh karena itu, perusahaan tidak akan mengakui gain maupun loss dari pelunasan tersebut. Materi ini penting karena perusahaan tidak selalu menunggu utangnya jatuh tempo. Dalam praktiknya, perusahaan sering melakukan pelunasan lebih awal atau restrukturisasi untuk mengelola kondisi keuangannya. Saat ini membahas pelunasan utang dengan kas sebelum jatuh tempo. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat membeli kembali atau melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut adalah requisition price, sedangkan buku obligasi pada saat pelunasan disebut carrying amount. Pada contoh Evermaster, perusahaan melunasi obligasi dengan membayar sebesar 101.000 euro. Sementara itu, nilai tercatat obligasi pada saat pelunasan adalah 94.925 euro. Karena jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada nilai tercatat obligasi, perusahaan mengalami kerugian atau loss on extinguishment sebesar 6.075.000 euro. Selain itu, sebelum pelunasan dilakukan, premium atau diskonto yang masih tersisa harus diamortisasi terlebih dahulu sampai tanggal pelunasan agar nilai tercatat obligasi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, saat perusahaan melunasi utang lebih awal, perlu dibandingkan antara harga pelunasan dan nilai tercatatnya untuk menentukan apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian. Pada saat ini, pelunasan utang dilakukan bukan dengan kas, melainkan dengan aset atau sekuritas. Perusahaan dapat menyerahkan aset non-kas seperti properti atau menerbitkan saham kepada kreditur sebagai bentuk pelunasan utang. Dalam transaksi ini, aset yang diserahkan harus diukur berdasarkan nilai wajarnya atau fair value. Contohnya pada kasus bond mortgage. Perusahaan memiliki utang sebesar 20 juta euro kepada Hamburg Bank. Untuk melunasi utang tersebut, perusahaan menyerahkan properti dengan nilai wajar 16 juta euro, sedangkan nilai bukunya sebesar 21 juta euro. Akibat transaksi ini, perusahaan mencatat rugi pelepasan aset sebesar 5 juta euro karena nilai buku aset lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Namun, di sisi lain, perusahaan juga memperoleh keuntungan pelunasan utang sebesar 4 juta euro. Kasus ini menunjukkan bahwa pelunasan utang menggunakan aset dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian tergantung pada perbandingan nilai buku dan nilai wajar aset yang digunakan. Cara ini biasanya dilakukan ketika perusahaan ingin mengurangi kewajiban, tetapi tidak memiliki cukup kas untuk melakukan pelunasan secara langsung. Penghapusan utang melalui modifikasi syarat utang. Modifikasi dilakukan ketika debitur dan kreditur sepakat mengubah ketentuan pinjaman yang sudah ada. Perubahan tersebut dapat berupa pengurangan pokok utang, perpanjangan jangka waktu pinjaman, atau penurunan tingkat bunga. Contohnya terjadi pada Resort Development yang memperoleh restrukturisasi pinjaman dari Morgan National Bank. Dalam kasus ini, nilai utang lama sebesar 10,5 juta yen. Sedangkan nilai wajar utang baru setelah restrukturisasi sebesar 7.201.336 yen. Menurut IFRS, utang lama dianggap telah dihentikan dan diganti dengan utang baru yang dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai utang lama dan nilai wajar utang baru diakui sebagai gain on extinguishment sebesar 3.298.664 yen. Dengan demikian, modifikasi syarat utang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan
karena mengurangi beban kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Restrukturisasi seperti ini sering dilakukan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau ketika kreditur dan debitur ingin mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Fair value option. Fair value option memberikan pilihan kepada perusahaan untuk mengukur aset atau liabilitas tertentu berdasarkan nilai wajarnya daripada biaya historis. Perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laba rugi pada periode terjadinya. Tujuannya adalah meningkatkan relevansi informasi keuangan dan mengurangi ketidaksesuaian pengukuran. Pilihan ini umumnya digunakan untuk instrumen keuangan seperti investasi dan derivatif. Manfaatnya yaitu mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih aktual, memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor, dan mengurangi kompleksitas dalam beberapa transaksi keuangan. Terdapat fair value measurement dan fair value kontroversi. Fair value measurement adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur pada tanggal pengukuran. Pengukuran fair value menggunakan asumsi pasar, bukan asumsi spesifik perusahaan. Lalu standar akuntansi menggunakan hierarki fair value berdasarkan sumber data yang digunakan. Lalu, fair value kontroversi yaitu pendukung berpendapat bahwa fair value memberikan informasi yang lebih relevan dan mencerminkan kondisi pasar terkini. Kritikus berpendapat bahwa fair value dapat menimbulkan volatilitas laba yang tinggi. Dan dalam kondisi pasar yang tidak aktif, fair value sering sulit ditentukan secara andal. Penggunaan estimasi dan penilaian manajemen dapat meningkatkan subjektivitas dalam laporan keuangan. Isu utamanya yaitu relevansi versus reliabilitas, transparansi versus subjektivitas, dan nilai pasar versus biaya historis. Terdapat off-balance sheet financing. Itu merupakan metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh sumber daya atau pendanaan tanpa mencatat kewajiban tertentu secara langsung dalam neraca. Praktik ini dapat membuat posisi keuangan terlihat lebih kuat karena sebagian kewajiban tidak tampak secara eksplisit dalam laporan posisi keuangan. Different form dan rasional. Different form itu yang pertama operating list, yaitu perusahaan menggunakan aset tanpa mengakui seluruh kewajiban pembiayaan di neraca. Lalu yang kedua yaitu special purpose entities, yaitu entitas khusus dibentuk untuk memisahkan aset atau kewajiban tertentu dari perusahaan induk. Lalu ketiga yaitu joint arrangement, yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk mendanai atau mengelola proyek tertentu. Lalu yang keempat yaitu receivable financing, yaitu penjualan atau pengalihan piutang kepada pihak lain untuk memperoleh dana tunai. Tujuan utamanya yaitu mendapatkan pendanaan sambil menjaga rasio keuangan tetap terlihat baik. Lalu rasional yaitu perusahaan menggunakan off-balance sheet financing karena beberapa alasan, seperti memperbaiki rasio keuangan, seperti debt to equity ratio dan leverage ratio. Lalu meningkatkan daya tarik bagi investor dan kreditur dengan menunjukkan tingkat utang yang lebih rendah. Lalu memperoleh fleksibilitas pendanaan tanpa menambah kewajiban yang terlihat dalam neraca. Lalu mengurangi pembatasan kontrak utang yang mungkin ditetapkan sebagai kreditur. Lalu selanjutnya meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan modal. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan presentation of non-current liabilities atau penyajian liabilitas jangka panjang. Pada bagian ini dijelaskan mengenai penyajian liabilitas jangka panjang dalam laporan keuangan. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Perusahaan umumnya menyajikan total liabilitas jangka panjang pada laporan posisi keuangan, sedangkan rincian lebih lanjut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Melalui catatan tersebut, perusahaan mengungkapkan informasi seperti jenis liabilitas, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, hak konversi, aset yang dijaminkan, serta jadwal jatuh tempo utang. Pengungkapan ini bertujuan untuk membantu investor dan kreditur menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Lalu terdapat ilustrasi 14.25 yaitu long-term debt disclosure. Pada gambar ditampilkan ilustrasi 14.25 yaitu long-term debt disclosure yang menunjukkan contoh pengungkapan utang jangka panjang oleh Novartis Group.
Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2018, Novartis memiliki total liabilitas sebesar 66.871 juta dolar Amerika yang terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar 37.264 juta dolar Amerika dan liabilitas lancar sebesar 29.600 juta dolar Amerika. Liabilitas jangka panjang perusahaan terdiri dari utang keuangan sebesar 22.470 juta dolar Amerika, liabilitas pajak tangguhan sebesar 7.475 juta dolar Amerika, serta provisi dan liabilitas jangka panjang lainnya sebesar 7.390 juta dolar Amerika. Pada bagian non-current financial debt, dijelaskan bahwa total utang keuangan perusahaan pada tahun 2018 mencapai 25.660 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut terdiri atas obligasi atau straight bonds sebesar 25.283 juta dolar Amerika, utang kepada bank dan lembaga keuangan sebesar 285 juta dolar Amerika, serta kewajiban sewa pembiayaan sebesar 92 juta dolar Amerika. Dari total utang keuangan tersebut, sebesar 3.190 juta dolar Amerika merupakan bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun sehingga diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Oleh karena itu, utang keuangan yang tetap dilaporkan sebagai utang jangka panjang adalah sebesar 22.470 juta dolar Amerika. Pada bagian breakdown by maturity ditunjukkan jadwal jatuh tempo utang perusahaan. Sebesar 3.190 juta dolar Amerika akan jatuh tempo pada tahun 2019, 2.006 juta dolar Amerika pada tahun 2020, 2.111 juta dolar Amerika pada tahun 2021, 2.585 juta dolar Amerika pada tahun 2022, dan 2.278 juta dolar Amerika pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah terbesar yaitu 13.490 juta dolar Amerika akan jatuh tempo setelah tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar utang Novartis masih bersifat jangka panjang. Selanjutnya, pada bagian breakdown by currency, terlihat bahwa sebagian besar utang perusahaan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 15.964 juta dolar Amerika dan euro sebesar 8.028 juta dolar Amerika. Selain itu, terdapat utang dalam yen Jepang sebesar 272 juta dolar Amerika dan franc Swiss sebesar 1.366 juta dolar Amerika. Pada bagian fair value comparison, nilai tercatat atau balance sheet value utang perusahaan sebesar 25.660 juta dolar Amerika, sedangkan nilai wajarnya atau fair value sebesar 25.915 juta dolar Amerika. Terakhir, pada bagian collateralized non-current financial debt dan pledged assets, dijelaskan bahwa aset tetap yang dijadikan jaminan atas utang jangka panjang memiliki nilai sebesar 96 juta dolar Amerika pada tahun 2015 dan 80 juta dolar Amerika pada tahun 2017. Untuk bagian presentation yang terakhir yaitu terkait dengan analysis of non-current liabilities atau analisis liabilitas jangka panjang. Setelah mengetahui bagaimana utang jangka panjang disajikan dan diungkapkan, langkah berikutnya adalah menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada bagian analisis of non-current liabilities dijelaskan bahwa kreditor dan pemegang saham tertarik untuk menilai kemampuan perusahaan membayar bunga serta melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, digunakan dua rasio utama, yaitu debt to asset ratio dan times interest earned ratio. Debt to assets ratio dijelaskan melalui ilustrasi 14.26, yaitu computation of debt to assets ratio. Rasio ini mengukur persentase total aset yang didanai oleh kreditur. Perhitungannya dilakukan dengan membagi total liabilitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset. Selanjutnya, times interest earned dijelaskan melalui ilustrasi 14.27, yaitu computation of times interest earned. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah laba bersih, beban bunga, dan beban pajak penghasilan dengan beban bunga. Penerapan kedua rasio tersebut pada Novartis ditunjukkan dalam ilustrasi 14.28, yaitu Penerapan kedua rasio tersebut pada Novartis ditunjukkan dalam ilustrasi 14.28, yaitu computation of long-term debt ratios
For Novartis, berdasarkan data tahun 2018, total liabilitas Novartis sebesar 66.871 juta dolar Amerika dan total aset sebesar 145.563 juta dolar Amerika, menghasilkan debt to asset ratio sebesar 46%. Artinya, sekitar 46% aset perusahaan didanai oleh utang. Sementara itu, dengan laba bersih sebesar 12.614 juta dolar Amerika, beban bunga sebesar 950 juta dolar Amerika, dan beban pajak sebesar 1.221 juta dolar Amerika, diperoleh times interest earned ratio sebesar 15,5 kali. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laba perusahaan mampu menutupi beban bunga sebanyak 15,5 kali. Berdasarkan hasil analisis tersebut, meskipun Novartis memiliki debt to assets ratio sebesar 46%, perusahaan tetap menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban bunganya karena memiliki tingkat interest coverage sebesar 15,5 kali. Dengan demikian, kondisi keuangan Novartis masih tergolong kuat dan disupport